Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa ansarika ya Nabi Allah wa ya Habiballah. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Amal perbuatan yang pertama kali nanti akan dihisab, ditanya pada hari kiamat adalah salat. Apabila salat itu baik, maka amalan-amalan yang lain insya Allah masuk dalam kategori baik. Namun apabila amalan-amalan atau amalan salatnya itu fasad atau rusak, maka amalan-amalan lainnya masuk dalam kategori amalan yang rusak pula atau tertolak. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa tingginya nilai amalan salat. Bahkan kita ketahui dalam pemberian amanah atau perintah melaksanakan salat berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain Allah cukup sampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk amalan ibadah salat ini Allah buat satu skenario yang begitu spektakuler. Allah panggil langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang menghadapnya. Peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Mukhtar TV yang berbahagia. Bahkan amalan salat ini adalah tiangnya agama. Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ibadah salat adalah tiang agama. Apabila salat itu dilaksanakan, maka orang tersebut mendirikan sendi-sendi agama dalam dirinya. Namun apabila dia tidak melaksanakan ibadah salat, berarti dia meruntuhkan sendi-sendi agamanya. Perbuatan meninggalkan amalan ibadah salat itu sangat besar dosanya, melebihi daripada membunuh, mencuri, bahkan berbuat zina. Bahkan dalam sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, ada seorang laki-laki yang menguburkan saudarinya yang meninggal dunia. Ketika dalam proses penguburan tersebut tanpa disadarinya, dompetnya terjatuh. Singkat cerita, selesailah penguburan, dia berangkat kembali pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia mencari dompetnya, ternyata tidak ada. Akhirnya dia kembali, dia berpikir mungkin terjatuh ketika dia mengubur. Ya, akhirnya dia kembali lagi ke tempat perkuburan, kemudian digali. Ketika sedang baru mencoba mencangkul tanah perkuburan tersebut, keluar api yang sangat panas dan sangat besar dan sangat mengagetkan. Sehingga dia tidak jadi, ya, mundur ke belakang. Tidak jadi untuk mencangkul seterusnya. Kemudian dia lari tergopoh-gopoh pulang ke rumah. Dan dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh saudariku selama ini?" Ibunya bertanya, "Ada apa, Nak?" Kemudian laki-laki ini menceritakan kejadian yang dialaminya. Apa jawab ibunya sambil menangis? "Saudarimu itu sering meremehkan ibadah salat, sehingga dia mengakhirkan dari waktunya." Begitu mengerikannya azab ataupun siksaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang meninggalkan amalan salat. Bahkan dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seekor onta yang lari menghampiri Rasulullah. Onta ini berlari dan berkata, "Ya Rasulullah, lindungi aku." Tidak lama kemudian datang seorang badui membawa pedang yang terhunus. Ya. Kemudian disetop oleh Rasulullah. "Ada apa gerangan engkau mengejar-ngejar binatang ini?" Apa jawab orang badui tersebut? "Saya telah membeli unta ini dengan harga mahal.
namun dia tidak pernah taat kepada saya, tidak pernah patuh kepada saya. Lebih baik unta ini saya potong, saya sembelih untuk saya manfaatkan dagingnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada unta tersebut, "Hai unta, kenapa kamu membangkang kepada tuanmu?" Apa dijawab oleh unta tersebut? "Ya Nabi Allah, bukan aku membangkang kepada tuanku, namun aku tinggal di satu kampung yang tuanku tinggal. Di sana penduduknya mereka tidak mau melaksanakan ibadah sholat isya. Mereka kadang-kadang tidur sebelum melaksanakan sholat isya atau bermain-main sehingga luput dari sholat isya. Saya khawatir ya Rasulullah, seandainya azab Allah turun saya berada di tempat itu. Kecuali kalau Tuhan saya berjanji kepadamu ya Rasulullah untuk tidak meninggalkan amalan sholat, sehingga saya bisa aman terhindar dari azabnya Allah." Subhanallah, binatang yang tidak ada hisabnya, mereka takut ya dengan berada di lingkungan orang-orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana dengan diri kita sendiri yang begitu berani untuk meninggalkan amalan sholat? Pantas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa. Apa doanya? "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa." Ya Allah, jadikanlah saya dan keturunan saya orang-orang yang menjaga, mendawamkan istiqomah dalam melaksanakan ibadah salat. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang berbahagia, orang yang meninggalkan salat atau tarikus shalah, dia akan mendapatkan kehinaan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis dikatakan, di dunia orang yang berani meninggalkan salat, orang yang meremehkan salat, apalagi sampai tidak melakukan amalan-amalan salat sama sekali, maka mereka akan dicabut keberkahan hidupnya. Ketika dicabut keberkahan hidupnya, maka dia tidak akan mampu atau malas untuk melakukan amalan-amalan kebajikan lainnya. Yang kedua, Allah hapus tanda kesolehan pada wajahnya. Belum lagi siksaan yang Allah berikan ketika dia sakaratul maut. Ya, dia akan merasakan kehausan yang luar biasa. Ya, walaupun seandainya diberikan air satu samudra diminumkan, itu tidak akan mampu menghilangkan haus dahaganya. Di alam kubur, ya, dalam hadis diceritakan, dia akan digencet sehingga berantakan tulang belulangnya. Belum lagi akan dinyalakan api yang sangat panas di dalam kuburnya. Kemudian Allah datangkan seekor ular yang besar yang dikenal dengan sebutan Asyuja'ul Aqra, yang dia akan menggigit dengan taring-taringnya yang sangat tajam, matanya yang keluar api. Itu adalah siksaan-siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Pemirsa, cukuplah dari paparan tadi menyadarkan kita untuk selalu berhati-hati menjaga ibadah sholat kita. Karena ibadah sholat ini menempati tingkat kedua setelah mengucap kalimat syahadat. Dan amalan sholat adalah amalan yang tidak pernah terputus dalam situasi dan kondisi apapun. Berbeda dengan amalan yang lain. Haji kita tidak mampu, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Puasa kita sakit, maka boleh kita tidak berpuasa, walaupun kita nanti wajib membayar qadha. Tetapi untuk sholat kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita tetap wajib sholat dalam posisi duduk. Apabila kita tidak mampu duduk, kita melakukan sholat dalam kondisi berbaring, celentang, dan seterusnya. Selama kesadaran Allah masih berikan kepada kita, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat juga adalah ibadah yang pahalanya mampu mengalahkan jihad fisabilillah. Bahkan mengalahkan pahala berbakti kepada ibu bapak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diceritakan, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling utama?
Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Ya, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, birrul walidain. Dan yang ketiga, jihadun fi sabilillah. Dari hadis ini kita dapat mengetahui betapa tingginya pahala orang yang menjaga ibadah salatnya. Apalagi bisa dia melaksanakan salatnya tepat waktu. Ketika panggilan adzan Allah menyeru hayya 'alas shalah. Ketika Allah memanggilnya, Allah rindu untuk bertatap muka dengannya. Maka dia buru-buru untuk melakukan ibadah salat. Maka ini mendapatkan pahala yang melebihi dari pahala birrul walidain dan pahala berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga ibadah salat kita sampai akhir hayat kita. Sebagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Hendaknya doa ini selalu kita baca. Kita niatkan agar kita, anak keturunan kita adalah orang-orang yang selalu istiqomah, berusaha untuk menjaga amalan salatnya dengan sebaik-baiknya sebagai jalan menuju selamat di dunia dan di akhirat. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini mari sama-sama kita jadikan sebagai momentum muhasabah. Apabila ada amalan-amalan salat kita yang masih kurang rapi, apalagi naudzubillah sampai ada yang tertinggal, maka di bulan ampunan ini, di bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, sujud kepada Allah. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita perbaiki. Apalagi dengan kondisi musibah yang sedang dialami oleh dunia secara global. Ya, hendaknya kita jadikan acuan firman Allah yang berbunyi, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan dengan memperbanyak amalan salat. Jadi tidak ada lagi apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi situasi yang seperti ini kecuali kita bersabar dan kemudian memperbanyak salat, sujud kepada Allah, menghambakan diri kita sebenar-benarnya. Kita mohon ampunan dan mohon jalan keluar dari semua hal-hal yang sedang kita alami dari segala musibah. Cukup sekian kultum yang saya sampaikan sore hari ini, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.